Di sebuah kota kecil di Pulau Jawa, terdapat sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah sakit ini, yang dulunya dikenal sebagai rumah sakit malam, memiliki sejarah yang gelap dan misterius. Berbagai cerita aneh tentang tempat ini menyebar di kalangan penduduk setempat, mengisahkan penampakan hantu dan suara-suara aneh yang konon berasal dari masa lalu tempat itu. Pada tahun 1950-an, rumah sakit malam adalah pusat perawatan utama di kota tersebut. Namun, pada awal 1970-an, rumah sakit ini ditutup secara mendadak setelah serangkaian insiden yang tidak dapat dijelaskan. Pasien-pasien yang ada di sana saat penutupan mendadak mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Dan banyak dari mereka tidak pernah pulang ke rumah mereka. Pengalaman traumatis ini meninggalkan bekas yang mendalam di tempat itu. Kisah-kisah mengerikan tentang rumah sakit ini sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan penduduk setempat. Mereka mengatakan bahwa rumah sakit ini menyimpan rahasia gelap, termasuk eksperimen medis yang tidak etis dan pengabaian pasien yang parah. Konon, jiwa-jiwa para pasien yang menderita itu tidak pernah tenang, dan mereka mengembara di sekitar bangunan yang kini kosong. Rani, seorang mahasiswa arkeologi dari universitas terkemuka, mendengar cerita tentang rumah sakit malam ketika ia sedang melakukan penelitian tentang bangunan-bangunan tua di daerahnya. Keingintahuannya yang mendalam membuatnya memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut lebih jauh. Rani merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kisah urban legend, dan ia ingin mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita tersebut. Pada malam yang gelap dan hujan lebat, Rani memasuki area rumah sakit tua tersebut. Langit yang mendung dan angin yang berhembus kencang menambah suasana mencekam. Dengan senter, kamera, dan perlengkapan lainnya, ia mulai menjelajahi bagian dalam rumah sakit. Suara hujan yang mengguyur atap dan bunyi angin yang menderu menambah ketegangan saat langkah kakinya menyentuh lantai yang kotor dan berdebu. Begitu memasuki ruang utama, Rani merasa adanya perubahan atmosfer yang mencolok. Ruangan yang dulunya mungkin ramai dengan aktivitas medis kini tampak sepi dan mengerikan. Dinding-dindingnya berlumut dan berkarat, dengan bau busuk yang menyengat. Jendela-jendela pecah dan pintu-pintu berderit seakan menyambut kedatangannya dengan ketidaknyamanan. Saat ia berjalan lebih dalam, Rani merasa seperti diperhatikan. Setiap kali ia menoleh, tidak ada yang terlihat, namun perasaan tertekan tetap ada. Suara langkah kaki yang berat dan bergetar di lantai membuatnya semakin cemas. Rani mencoba mencari sumber suara tersebut, namun tidak menemukan apapun. Ketika ia berbalik, suasana ruangan tampak semakin tidak bersahabat. Rani menemukan ruang perawatan yang dulunya penuh dengan ranjang pasien. Di dalamnya, terdapat beberapa ranjang tua yang berdebu dan alat medis yang sudah usang. Namun, yang paling mencolok adalah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak seperti sebuah portal ke masa lalu, dengan bingkai kayu yang rumit dan permukaan yang kusam. Ketika Rani mendekati cermin, ia melihat sesuatu yang mengerikan di refleksinya. Di belakangnya, tampak sosok bayangan samar seorang wanita dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Rina membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika ia kembali menoleh ke cermin, bayangan tersebut sudah menghilang. Ini adalah pertama kalinya Rani merasa benar-benar takut. Ia melanjutkan penelitiannya dan menemukan sebuah buku catatan tua di meja. Buku itu terlihat sangat usang dan halaman-halamannya sudah menguning. Catatan di dalamnya menceritakan tentang eksperimen medis yang dilakukan di rumah sakit ini, yang seringkali tidak memperhatikan etika dan melibatkan penderitaan pasien. Banyak catatan juga mencatat kejadian-kejadian aneh, seperti suara-suara aneh dan penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Saat Rani sedang membaca catatan itu, ia merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat tangan transparan meremas bahunya sebelum menghilang. Panik melanda dirinya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pencarian jalan keluar. Pintu-pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat,
dan ruangan-ruangan yang dulunya dikenalnya kini tampak berbeda, seolah-olah dinding-dindingnya telah berpindah tempat. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan aneh semakin sering terdengar, mengisi setiap sudut ruangan. Rani merasa terperangkap dan mulai merasa bahwa ia tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah berjam-jam berlari dan mencari jalan keluar, akhirnya ia menemukan pintu belakang yang terbuka. Dengan cepat ia melintasi pintu tersebut dan keluar dari rumah sakit yang menyeramkan itu. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya bergetar ketakutan. Rani kembali ke rumah dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh dengan gambaran mengerikan. Ia mengumpulkan semua dokumentasinya dan meneliti lebih lanjut tentang sejarah rumah sakit malam tersebut. Ia menemukan bahwa tempat ini memang pernah menjadi lokasi eksperimen medis yang sangat kontroversial dan tidak etis, yang melibatkan banyak pasien yang tidak pernah pulang ke rumah mereka. Kisah Rani tentang rumah sakit malam menjadi berita di kota tersebut. Meskipun banyak orang yang tidak percaya, cerita itu memicu ketertarikan dan kekhawatiran di kalangan penduduk setempat. Rumah sakit tersebut tetap menjadi tempat yang misterius dan menyeramkan, di mana mitos dan kenyataan bercampur menjadi satu. Meski rumah sakit itu kini benar-benar kosong dan ditinggalkan, kisah-kisah tentang penampakan dan suara aneh terus beredar. Beberapa orang masih mengklaim bahwa di malam-malam tertentu, mereka bisa mendengar suara tangisan dan langkah kaki di dalam rumah sakit tua tersebut. Kisah ini, apakah benar-benar terjadi atau hanya sekedar mitos? Namun tetap menyisakan rasa takut dan misteri yang tidak pernah benar-benar terpecahkan. Jika Anda menikmati cerita ini, pastikan untuk memberi like dan subscribe ke channel kami. Tekan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan update terbaru tentang video horor dan cerita misteri kami. Terima kasih telah menonton. Kami harap Anda terhibur dengan kisah horor kali ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan, atau jika ada cerita horor lain yang ingin Anda dengar. Sampai jumpa di video berikutnya.